Perkenalkan, nama saya Michael Odi Pradipta Kurniawan dari kelas Grafika Komputer C dengan NPM 1907040. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya mengenai perancangan ruangan. Nah, pada bagian awal ini kita import terlebih dahulu library-nya. Itu termasuk import Pygame, sys from OpenGL.gl import dan dari OpenGL.glu. Nah, untuk resolusi sendiri saya menggunakan resolusi 800x600. Pada bagian develop tekstur ini saya nyatakan demikian dengan variabel X agar nantinya kita bisa memasukkan tekstur tanpa harus repot-repot menambahkan fungsi yang sama lagi seperti devload texture. Makanya itu saya menggunakan devload texture X agar nantinya bisa menghemat waktu dan mempermudah dalam memasukkan tekstur ke dalam objek. Fungsi inisialisasi di sini tuh berguna agar kita bisa melihat tampilan display pada program Python dengan menggunakan GL Viewport, GL Matrix Mode agar tampilan display dapat diwujudkan dengan perhitungan matriks, dan juga GLU Perspektif sebagai pengaturan display dan pengaturan perspektif display. Nah, pada bagian dev atap ini berfungsi untuk membentuk bagian atas ruangan, tentunya dengan koordinat X, Y, Z dalam wujud persegi sama sisi. Nah, GL Flush dan GL Disable, GL Texture 2D ini berguna agar benda yang ditampilkan berwujud 2 dimensi dan tidak berbentuk dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian kita bentuk fungsi dev dinding dalam tujuan agar bentuk dinding ruangan dapat terbentuk, baik itu dinding bagian belakang, kiri, dan tentu saja bagian kanan. Nah, ini pun dapat diwujudkan tentunya dengan penggunaan koordinat X, Y, Z. Nah, GL Flush ini dan GL Disable ini juga sama seperti pada fungsi atap. Gunanya supaya wujud yang ditampilkan itu berbentuk 2 dimensi, bukan dalam bentuk 3 dimensi. Kita bentuk lantai juga dengan tentunya kita bisa ambil sebebas mungkin dari internet load texture floor. Load texture floor itu gunanya supaya bisa membentuk dan memberikan tekstur pada bagian lantainya. Bagian lantainya cukup diwujudkan dengan satu saja, yaitu XYZ ini, sehingga membentuk persegi sama sisi. Dan kemudian juga tentunya fungsinya sama dengan menggunakan GL Flush dan GL Disable, GL Texture 2D agar wujudnya dalam bentuk 2 dimensi. Karena saya ditugaskan untuk membuat sebuah kubus dengan posisi kiri, tengah, sekaligus kanan. Kemudian saya bentuk koordinat matriksnya bagi bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, sekaligus pada bagian bawah. Nah, pada bagian kubus pertama ini teksturnya harus berwarna hijau. Tentunya saya menggunakan tekstur kayu warna hijau juga, baik itu untuk depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, pada kubus 2 ini disuruh untuk memasang dengan foto sendiri atau foto pribadi. Kemudian pada bagian terakhir yaitu kubus 3, saya pun ditugaskan untuk menggunakan warna coklat tentunya untuk mengisi tekstur kubusnya ini untuk bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, sekaligus pada bagian bawah. Tentunya saya juga disuruh untuk membuat sebuah lemari kiri sekaligus lemari kanan dengan tiap teksturnya berbeda-beda. Nah, pada bagian meja ini, yang saya maksud pada bagian meja ini adalah bagian meja atas. Hal ini dikarenakan ada komponen yang diperlukan juga selain
meja bagian atas, yaitu komponen meja bagian bawah. Komponen meja bagian atas pun juga saya menggunakan GL Disable atau GL Texture 2D agar bisa ditampilkan dalam wujud 2 dimensi. Nah, ini fungsi yang saya ciptakan untuk dapat membentuk objek kaki meja sebagai penopang meja sendiri. Saya pun juga menciptakan bagian depannya, belakangnya, kirinya, kanan, atas, sekaligus pada bagian bawahnya. Ini pun juga sama dengan bagian meja atas. Kita pun juga menggunakan tekstur 2D tentunya. Nah, kali ini fungsi dev sofa yang saya buat berbeda dengan fungsi yang kebanyakan saya buat di atas. Hal ini dikarenakan saya kali ini menggunakan GL Push Matrix dengan tentunya menggunakan konsep kubus tadi bersama dengan GL Translative dan GL Scale. GL Scale itu berguna untuk mengatur besar kecilnya suatu benda, sedangkan GL Translative-nya berguna untuk mengubah posisi suatu benda atau koordinat suatu benda. Ini saya ciptakan fungsinya juga untuk sandaran, dudukan, tangan bagian kanan, kaki kanan, tangan bagian kiri, sekaligus kaki pada bagian kiri. Pada bagian fungsi figuranya ini saya simpel saja karena yang saya ciptakan ini cukup untuk figura bagian depan. Sedangkan teksturnya sendiri sudah saya buat dengan menggunakan bingkai tersendiri. Pada fungsi TV pun sama. Fungsi TV saya menggunakan fungsi 2D juga, GL Disable, GL Texture 2D, demi menampilkan bagian depan televisi. Bagian jam persegi ini saya juga menggunakan GL Texture 2D agar bisa ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi dan hanya menampilkan bagian depannya saja. Kemudian saya pun juga menciptakan fungsi speaker untuk menciptakan objek speaker, tentunya dengan menggunakan fungsi perbesaran yaitu GL Scale dan saya menggunakan low texture speaker juga. Nah, hal ini pun juga bisa diterapkan pada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, maupun bawah. Nah, fungsi AC pun saya juga menggunakan GL Scale dan low texture. Saya menciptakan objek AC ini bersama dengan fungsi objek speaker tadi karena merupakan tugas tambahan, yaitu menciptakan 3 objek sekali lagi. Nah, ini fungsi yang saya ciptakan untuk menciptakan render atau untuk menampilkan objek 3D-nya sendiri, tentunya dengan menggunakan GL Push Matrix, GL Translative, dan GL Pop Matrix. Tentunya dengan koordinat X, Y, Z. Menggabungkan semua objek. Hal ini meliputi render atap, render lantai, render dinding, render kubus pertama, yaitu render kubus bagian kiri, render kubus kedua, render kubus bagian tengah, render kubus ketiga, atau render kubus bagian kanan, render lemari kiri, lemari kanan, meja, kaki meja, figura, TV, jam, speaker, dan air conditioner. Nah, dev object ini merupakan penggabungan dari semua objek yang saya buat. Tentunya dengan menggunakan fungsi render tadi, sehingga saya tinggal memasukkan GL Translative-nya saja untuk memposisikan benda beserta dengan posisinya dan koordinatnya. Sofa kiri, sofa tengah, dan sofa kanan pun juga saya masukkan lagi demi menciptakan 3 sofa ini. Tentunya dengan menggunakan perbesaran GL Scale, dengan perubahan posisi GL Translative, dan GL Rotative. Oke, saya akan menampilkan hasil codingan saya.
kira-kira seperti ini hasil codingan ruangan saya. Ini saya menciptakan lemari 2, lemari kanan, termasuk lemari kiri yang berjumlah 2 juga, beserta dengan speaker berjumlah 2 dan sofa berwarna merah berjumlah 3. Ini juga saya menampilkan meja beserta kakinya pada bagian tengah ruangan. Ini merupakan objek TV, figura yang telah saya buat, jam, beserta dengan air conditioner. Nah, pada DevMain ini saya membuat fungsi lagi. While true for event in pygame event get, if event type sama dengan pygame quit. Hal ini bermakna bahwa saya menciptakan fungsi ini supaya apabila saya menampilkan render objek, apabila saya mengeklik pada objek tersebut, maka tidak akan crash ataupun not responding. Jadi apabila saya sudah selesai menunjukkan display gambar, maka saya langsung bisa dengan aman keluar dari tampilan display codingan. Baiklah, demikian presentasi tugas besar grafika komputer pengkodingan ruangan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda atas perhatiannya dalam presentasi yang saya berikan pada hari ini.